Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Suara yang masuk itu Anies Baswedan masuk dari Lampung 3 juta. Lu kebayang nggak satu TPS ada 3.500.000 orang yang nyoblos? Gue nggak kebayang, mungkin mereka antri dari awal tahun kali ya. Orang-orang liburan tahun baru ini malah antri. Dan gue nggak kebayang berapa banyak anggota KPPS yang ada di sana. Satu lagi di Aceh nih, ada satu TPS yang dicoblos oleh 181.000 orang. What? Kebayang nggak sih kalau misalkan angka ini ada di posisi 02? Berapa banyak konten yang bilang, oh curang tuh. Gue rasa curang teriak curang sih kalau ini ya. Ya lu lihat sendiri deh, ini websitenya KPU. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, ya, tidak mau dibodohi lagi oleh order-order atau pecundang-pecundang pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat itu. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sekarang pemilu Pilpres sudah selesai. Sudah tiba waktunya Anda untuk segera mengundurkan diri. Karena tidak elok dilihat Anda memakai mobil dan fasilitas mewah sebagai menteri, karena Anda ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri, tapi Anda terang-terangan melawan beliau berhaluan politik, berbeda haluan politik. Mundurlah sebagai menteri baik-baik agar Anda terhormat. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu, belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada, waspadalah. Karena pada dasarnya proses ini masih panjang. Tetap serius, semangat, dan terus jaga suara Amin dan partai-partai kita. Insya Allah hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2024. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Saudara semua, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita bekerja terus untuk perubahan itu. Jangan khawatir, saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Ada teman-teman kita yang ditawarin. Yang ditawarin. Jadi Oke.
Ini live. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal, dia janjiin banyak banget hal. Sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan Ngap Gibran? Iya bener Pak. Oke. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah, pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah Partai Nasdem. Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem yang mengusung dari paslon nomor 1. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi dikorupsinya pertanian. Harus kita tahu itu ya, jangan selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar. Kita mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan. DP rumah susun 0 rupiah, tapi nyatanya apa? Reklamasi nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta, sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Anies Baswedan, ya Anies ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Kau semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri gak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A, besok berubah B. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di DKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan? Banyak yang ngajak aku buat dukung Pak Anies di Pilpres ini, tapi aku tolak karena jujur aku kurang seret sama rekam jejaknya sih. Loh, kok bisa? Di sini kita bahas berdasarkan data ya. Kalau menurutku, dari janji-janji utama Pak Anies pas kampanye jadi gubernur DKI, hasilnya ternyata justru mengecewakan sih. Misal program rumah DP 0 rupiah. Dari target awal 200.000 unit hunian, sampai akhir beliau menjabat yang dibangun cuma 2.000-an unit, alias cuma 1% dari target awal. Dan yang awalnya dikhususkan untuk yang berpenghasilan 7 juta ke bawah, ujungnya yang bergaji 14 juta pun juga
boleh beli. Udah gitu, pengadaan lahannya juga kena kasus korupsi ya. Lalu program OKOC, hasilnya juga nol besar ya. Loh tapi OKOC kan programnya Pak Sandi bang. Nggak ada tuh namanya program wakil, yang ada ya program gubernur. Dan di saat beliau selalu menekankan soal keberpihakan, faktanya beliau malah menghabiskan triliunan buat balapan Formula E, yang menurutku cuma bisa dinikmati segelintir masyarakat menengah ke atas. Dan yang paling bikin aku khawatir, Pak Anies juga punya rekam jejak untuk menghentikan program Pak Jokowi ya. Misal Balai Kota Jakarta yang di zaman Pak Jokowi terbuka untuk pengaduan masyarakat, sama beliau malah ditutup. Juga program normalisasi sungai Pak Jokowi diubah jadi naturalisasi, dan pengerjaannya pun mandek ya. Mungkin karena hal-hal seperti ini juga yang bikin beliau dulu diberhentikan sebagai menteri oleh Pak Jokowi. Kita harus beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu, tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya,
Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nanguk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur
5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang ke Indonesianya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal.
bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gue besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ya, proses perhitungan suara hasil pemilu di Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum juga usai. Tapi sepertinya apa? Sepertinya segala manuver-manuver politik sudah dipersiapkan. Ya, yang jelas melihat hasil pemilu kali ini sungguh banyak sekali terdapat anomali. Ya, banyak sekali ketidakwajaran dan keanehan yang terjadi dalam pemilu 2024 ini. Misalnya anomali ketika melihat hasil real count KPU yang menunjukkan suara pasangan Amin 24,35%, sedangkan pasangan Prabowo Gibran 58,31% dan pasangan Ganjar Mahfud hanya 17,34%. Ada selisih angka yang sangat besar di situ. Jadi soal perubahan, ya lupakan sajalah, itu kan cuma tagline saat musim kampanye. Nah, ketika pemilihan telah usai, maka apa yang terjadi? Maka yang ada hanyalah soal kepentingan dan kekuasaan. Ya, mungkin ada yang tidak tahan dengan segala hidangan kue manis yang telah disajikan di meja istana. Bisa jadi seperti itu. Bahkan mungkin masih ada yang malu-malu, tapi sebenarnya mau. Makanya jangan heran ketika ada elit-elit politik yang semulanya terlihat sangat-sangat keras dan berseberangan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba di menit-menit akhir malah putar haluan dan menjadi satu koalisi. Lah ini kan rugi dong. Ya memang begitulah kenyataannya selama ini. Pola pikir antara yang di elit politik dan rakyat jelata itu memang seringkali berbeda. Baru-baru ini kita melihat kabar tentang pertemuan antara Jokowi dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Di kalangan netizen dan akar rumput banyak sekali yang mempertanyakan, siapa sebenarnya yang mengajak ketemuan itu? Apakah Surya Paloh atau Jokowi? Jadi menurut saya tidak penting lagi untuk meributkan siapakah yang mengajak ketemuan itu, pihak istana atau Surya Paloh. Tapi bagi saya pribadi ya jujur saja, yang menjadi poin penting itu adalah bukan soal siapa yang mengundang atau siapa yang diundang. Tapi yang jelas pertemuan itu benar-benar telah terjadi. Nah, dari informasi yang telah saya dapatkan, sepertinya Nasdem memang akan berkoalisi dengan Prabowo Gibran.
Dan pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi di istana kemarin itu adalah jawabannya. Nah, kemarin kita bisa melihat sendiri di saat rencana pertemuan dengan Ibu Megawati belum terlaksana, Surya Paloh justru sudah terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Jokowi. Ya, semua ini merupakan bagian dari strategi untuk mengamankan suara di parlemen. Itu kalau menurut saya. Ya, mungkin masih ada yang ingat sebelumnya usai melakukan pencoblosan, Surya Paloh itu menyatakan bahwa dirinya akan segera melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Ya, sekarang bayangkan saja apa yang terjadi seandainya PDIP, PKB, Nasdem, PKS, dan P3 menjadi oposisi. Coba bayangkan saja. Tentu banyak sekali kebijakan yang akan diambil nanti kesulitan untuk dieksekusi di parlemen. Jadi kalau melihat peta perolehan suara saat ini, koalisi Prabowo yang diisi oleh Partai Golkar, PAN, dan Demokrat memang masih belum cukup kuat untuk di parlemen. Makanya mereka itu butuh partner, paling tidak satu partai politik lagi di parlemen. Dan kalau melihat rekam jejaknya, Nasdem ini memang tidak kuat berada di luar pemerintahan. Hal ini tentu berbeda dengan PDIP yang sudah berpengalaman. Ya, tinggal kita lihat saja nanti apakah benar PDIP akan menjadi oposisi atau justru akan ikut berkoalisi. Nah, itulah mengapa Jokowi kemarin memanggil Surya Paloh ke istana. Kemungkinan besar ya menurut saya Nasdem itu akan ditarik untuk masuk koalisi Prabowo Gibran. Nah, kemudian anomali berikutnya itu adalah perolehan suara Partai Gerindra yang hanya di angka 12, sekian persen. Padahal dari data realcon sementara di KPU, suara Prabowo itu masih diunggulkan lebih dari 58%. Padahal ya, kalau berdasarkan pasal 350 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tahun 2017, jumlah pemilih untuk setiap TPS itu paling banyak 500 orang saja. Jadi kalau sampai terdapat banyak penggelembungan suara di TPS yang mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu, artinya apa? Artinya memang pemilu sekarang ini adalah pemilu yang paling brutal dan menjijikkan. Itu kalau menurut pendapat saya. Harus diakui bahwa ada banyak sekali anomali-anomali yang terjadi pada pemilu 2024 ini. Belum lagi kalau kita bicara mengenai banyaknya surat suara yang sudah tercoblos untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan penggelembungan suara juga sangat masif dilakukan di banyak tempat pemungutan suara atau TPS. Dan kalau diperhatikan ya, angka penggelembungan suaranya itu tidak main-main. Ada yang mencapai ratusan ribu suara hanya dari satu TPS saja. Coba bayangkan saja, apa ini gak bahaya? Ya jelas bahaya lah. Nah, anomali-anomali ini belum pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Bahkan ketika pasangan Ganjar Mahfud unggul di pemilu di luar negeri, namun di dalam negeri justru suara Ganjar Mahfud ini masih berada di posisi ketiga. Padahal ya, sejak pemilihan presiden di era SBY selama 2 periode dan di era Jokowi selama 2 periode, setiap kali pemilihan di luar negeri menang ya, maka biasanya di dalam negeri juga pasti akan menang. Tapi sekarang ini justru jauh berbeda. Nah, dari sini maka terlihat sangat-sangat jelas anomali yang terjadi. Jadi meskipun suara PDIP unggul secara nasional, namun capresnya ternyata masih berada di bawah Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Di lain sisi, calon presiden dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo justru hanya memperoleh suara 17,34%. Padahal perolehan suara PDIP masih paling tinggi alias unggul di antara partai-partai lainnya. Sementara Partai Gerindra perolehan suaranya justru berada di urutan ketiga meskipun Prabowo unggul dengan angka 58, sekian persen. Ya, pemilu kali ini memang sangat-sangat tidak masuk akal. Ada begitu banyak sekali dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan, namun sepertinya pihak Bawaslu tidak berkutik sama sekali. Nah, banyak yang menilai bahwa semua itu karena pengaruh dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Tapi ya, di lain sisi, PSI yang katanya partai Jokowi, justru suaranya masih berada di angka 2, sekian persen. Coba bayangkan saja, 2, sekian persen. Padahal baliho PSI ini ada di mana-mana. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa jumlah baliho PSI itu jauh lebih banyak daripada jumlah anggotanya. Nah, kalau suara PSI nanti tidak bisa menembus di angka 4% ya, maka otomatis PSI tidak akan bisa lolos ke Senayan.
Bahkan kalau kita merujuk kepada film Dirty Vote ya, maka sangat jelas digambarkan bahwa jauh sebelum proses pemilu itu dilakukan, ada begitu banyak sekali dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, pada dasarnya pemilu ini bukanlah soal menang dan kalah, tapi bagaimana proses pemilihan itu bisa berlangsung dengan cara yang transparan, jujur, dan adil. Kan itu yang diharapkan oleh kita semua, benar gak? Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai Muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi, kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.